saudara, apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Anda menyaksikan program Bincang Kita bersama saya, Dian Mirza. Saudara, perlu diketahui kanker serviks merupakan salah satu penyakit yang mematikan. Dan penyakit ini disebabkan oleh infeksi human papilloma virus atau HPV yang disebarkan melalui berbagai faktor. Di negara-negara berkembang seperti Indonesia, penyebaran kasus kanker serviks semakin meresahkan. Lantas seperti apa pencegahan dan penanganan kanker serviks? Kita akan membahasnya selengkapnya selama 30 menit ke depan bersama saya, Dian Mirza. Dan telah hadir bersama saya di studio dokter spesialis obstetri, ginekologi, konsultan onkologi, Dr. Muhammad Yusuf. Halo, selamat pagi dok, sehat? Pagi, alhamdulillah sehat. Dan juga ada Chief Operating Officer Eka Hospital Group, Dr. Gigi Rina Setiawati. Apa kabar dokter? Baik, terima kasih. Sehat ya dok ya? Sehat, terima kasih. Baik, kita ke Dr. Yusuf terlebih dahulu. Dok, kalau dilihat kondisinya saat ini, kasus kanker serviks di Indonesia, ini datanya seperti apa dok? Apakah terus meningkat tiap tahunnya? Kalau misalkan kita lihat dari data terakhir, yaitu data Globocan 2018, data di Indonesia kanker serviks itu menempati peringkat kedua secara insiden gitu ya, setelah kanker payudara. Nah ini kalau misalkan kita lihat di fakta di lapangan, itu setiap 1 jam di Indonesia hampir 2 perempuan di Indonesia itu meninggal karena kanker serviks. Dan luar biasa. Nah, faktanya ini akan sangat ironi. Kenapa? Karena sebenarnya ini adalah kanker yang preventable. Artinya kita bisa cegah dari awal gitu. Dan kita tidak akan melihat kematian pada wanita di Indonesia terkait dengan kanker serviks. Ingat kalau misalkan wanita itu adalah pilar rumah tangga ya. Jadi seorang ibu yang bisa menegakkan tiang keluarga itu adalah ibu. Kalau misalkan ibunya sakit, pasti rumah tangganya juga, keluarga itu akan hancur. Iya. Nah, penting sekali itu. Penyebabnya apa sih dok sebetulnya si kanker serviks ini? Nah, karena ini adalah suatu kasus preventable, ini murni karena infeksi. Jadi penyakit kanker ini adalah murni karena penyakit infeksi. Bukan karena genetik? Bukan sama sekali karena genetik. Hampir 100% dari kanker serviks ini disebabkan oleh virus human papilloma virus. Disebarkannya melalui? Nah, ini yang menjadi mitos di masyarakat. Sebagian masyarakat menganggapan bahwa virus ini bisa terinfeksi dari toilet umum segala macam. Tapi memang dari data itu 99,7% itu melalui hubungan transmisi seksual. Jadi melakukan aktivitas seksual yang tidak aman, multi partner, gonta-ganti pasangan, itulah menjadi pencetus utama infeksi dari virus HPV ini. Gitu. Nah, tapi kenapa dok di negara-negara maju itu kalau bisa dibilang aktivitas seksualnya tinggi, tapi mengapa angka kanker serviks justru rendah dibandingkan negara berkembang seperti Indonesia? Nah, ini menarik nih, karena tingkat literasi masyarakat di negara-negara yang sudah maju itu sangat tinggi. Awareness mereka untuk menjadikan screening dari kanker serviks ini menjadi suatu lifestyle itu sudah tinggi. Sementara di Indonesia banyak yang bisa menghambat hal ini. Pertama mungkin karena kultur, malu, khawatir, takut, itu menjadi faktor penyebab utama sehingga mereka belum menjadikan screening ini sebagai suatu lifestyle untuk mendeteksi. Itu yang paling menarik nih. Kenapa di masyarakat luar sangat jarang kasus kita lihat. Bahkan untuk dokter-dokter yang ada di Amerika maupun Eropa Barat, bahkan ketika mereka menjalani pendidikan untuk menemukan kasus itu, mereka pergi ke negara-negara yang memang kasus tinggi. Karena apa? Di tempat mereka susah. Sehingga mereka untuk mengasah keterampilan itu untuk melakukan tindakan operasi pada kasus-kasus itu jadi jarang. Jadi mereka pergi untuk mencari kasus yang tinggi di luar gitu. Seperti di Afrika, Asia Tenggara gitu. Itu problemnya. Nah, apa dok yang dirasakan orang penderita kanker serviks ini? Gejala umumnya seperti apa sih dok? Nah, kalau misalkan kita lihat dari gejalanya, kanker serviks ini kita lihat dari infeksi ya. Ketika terjadi awal infeksi, mungkin dia tidak memberikan gejala apapun. Kalau misalkan kita terinfeksi bakteri atau terinfeksi virus corona, mungkin di awal mungkin kita akan ada demam, batuk gitu ya. Tapi ini sama sekali tidak ada bergejala. Sehingga pasien tidak tahu bahwa dia sudah terinfeksi. Pada akhirnya jadi kanker, di situ sudah mulai terjadi gejala. Gejala yang paling muncul sering adalah perdarahan. Ketika melakukan hubungan senggama juga terjadi perdarahan, nyeri,
keputihan yang berbau busuk. Nah, hati-hati nih. Pada kasus yang seperti ini, kita berpikir sudah terjadi kanker. Artinya, concern kita untuk menurunkan angka kasus kanker serviks bukan di sini nih, tapi di pre-nya. Di pre-kankernya. Kenapa? Karena di sini majoriti perempuan Indonesia tidak menyadari bahwa mereka sudah terinfeksi dan sudah berproses menuju kanker. Problemnya adalah mereka tidak melakukan screening dan deteksi dini. Padahal di sinilah poin paling penting karena kita bisa menyembuhkan poin di sini. Tapi kalau kita akan bicara pada saat sudah menjadi cancer, kita mungkin tidak bisa menyembuhkan lagi. Karena posisinya adalah pada cancer itu kita hanya menghilangkan cancernya. Pada suatu saat dia akan muncul, akan relapse lagi gitu. Itu yang menjadi concern. Makanya preventif, promotifnya itu yang paling utama untuk jenis cancer ini. Baik, ini menarik Dokter Rina. Tadi Dokter Yusuf mengatakan bahwa ini screening di awal itu sangatlah penting. Nah di Eka Hospital ini adakah fasilitas untuk screening atau ada juga di Eka Hospital ada layanan ETWCC, ini apa dok? Ya, ETWCC ini adalah singkatan dari Eka Cipta Wijaya Cancer Center, sebuah nama yang kita ambil dari seseorang yang sangat kami hormati, yaitu seseorang yang kisah hidupnya banyak sekali menginspirasi banyak orang dan juga membawa dampak yang sangat signifikan, sangat besar bagi masyarakat, yaitu almarhum Bapak Eka Cipta Wijaya, founding father dari grup Sinarmas, yang grup juga yang menaungi Eka Hospital ini. Di ETWCC atau Eka Cipta Wijaya Cancer Center ini kami berkomitmen untuk defeat atau mengalahkan cancer dengan beberapa strategi. Yang pertama adalah improve prevention dan treatment dari cancer sendiri. Kemudian yang kedua adalah penyediaan dari state of the art medical equipment. Artinya kami selalu berusaha untuk menyediakan medical equipment yang terkini dan terbaik untuk perawatan atau penanggulangan cancer ini. Yang ketiga adalah kami juga mengedepankan research, dan yang keempat itu adalah multidisciplinary team approach, di mana kami juga menggandeng para chairman, guru besar, dan tokoh-tokoh penting lainnya dalam dunia kesehatan untuk bersama-sama berkolaborasi di dalam ETWCC ini. Dan di dalam ETWCC ini juga, atau melalui ETWCC, kami juga berupaya dengan sepenuh hati untuk bisa closing the gaps, dan kami bisa membuat healthcare ini semakin available untuk bisa juga dipakai oleh banyak masyarakat di Indonesia melalui ekspansi yang dilakukan oleh Eka Hospital Group. Saat ini sudah ada di BSD, Pekanbaru, kemudian Cibubur, Bekasi, dan segera kami akan juga opening di MT Haryono, Juanda, di Depok, dan banyak tempat lainnya. Baik, ini sangat menarik karena saya juga pengen tahu tentunya fasilitas apa saja yang disediakan di ETWCC ini. Tapi dijawabin nanti ya Dokter Rina dan Dokter Yusuf juga, nanti saya juga banyak pertanyaan. Tentu saja kembali bersama kami nanti pemirsa setelah jeda pariwara berikut hanya di Bincang Kita. Terima kasih Anda masih menyaksikan Bincang Kita dan masih melanjutkan obrolan kami bersama narasumber Dokter Spesialis Obstetri Ginekologi Konsultan Onkologi Dr. Muhammad Yusuf dan juga Chief Operating Officer Eka Hospital Group Dr. Gigi Rina Setiawati. Dr. Rina, jadi apa aja nih fasilitas yang disediakan Eka Hospital? Ya, jadi di Eka Cipta Wijaya Cancer Center ini kami mempunyai layanan yang komprehensif, terdiri dari medical oncology, kemudian ada surgical oncology, salah satunya adalah gynecological oncology, kemudian ada breast surgery, operasi pengangkatan tumor pada saluran kemih, saluran pencernaan, THT, dan lain sebagainya. Kami juga ada pelayanan yang lain seperti support group dan juga palliative group, kemudian ada juga edukasi dan informasi untuk pasien cancer, dan juga cancer genetic services yang mulai kami kembangkan juga. Di dalam 2 tahun ke depan kami akan menambah juga fasilitas layanan
layanan kami dengan onkologi imaging dan juga radiation oncology. Dan satu lagi adalah suatu teknologi yang terbaru yang belum pernah ada di Indonesia. Mudah-mudahan ini akan membantu lebih banyak pasien lagi di Indonesia untuk bisa sembuh dari kanker ini. Kami juga mendedikasikan satu tower khusus untuk Eka Cipta Wijaya Cancer Center ini yang merupakan suatu bangunan dengan 23 lantai dengan luas kurang lebih 63.000 meter persegi, di mana di dalamnya juga terdapat kelengkapan seperti laboratorium patologi klinik dan patologi anatomi molekuler, kemudian ada pusat transplantasi, kemudian juga ada pelayanan rawat inap dan rawat jalan untuk patient cancer care dan juga untuk kemoterapi. Baik, fasilitas untuk pengobatan dan pencegahannya sendiri dok di sana bagaimana? Ya, untuk kami mengedepankan beberapa prinsip di dalam pengobatan atau prevention ini. Ada beberapa yang kami garis bawahi di sini. Yang pertama adalah screening dan preventionnya. Jadi untuk yang bidang ginekologi, contohnya kami menyediakan adalah HPV test, kemudian pap smear, kolposkopi, kemudian ada cone biopsi dan lain-lain. Kami juga menyediakan tentunya layanan-layanan lain seperti cancer surgery, kemudian minimally invasive cancer surgery yang juga merupakan salah satu bidang keahlian dari Dr. Yusuf ini. Selain juga ada beberapa layanan lainnya seperti yang tadi saya sudah sebutkan, misalnya outpatient and inpatient cancer care, kemudian inpatient dan outpatient untuk kemoterapi, kemudian ada beberapa supportive group dan juga ada komprehensif yang lain seperti layanan support untuk psikologi, dietetic services, fisioterapi, dan juga palliative care. Kalau kita dengar dari penjelasan Dokter Rina ini, sepertinya fasilitas dan layanannya ini sangat komprehensif ya dok. Ya. Dan tadi Dokter Rina juga bilang ada screening tes pap smear. Nah, kenapa masih ada wanita yang terkena kanker serviks meskipun udah pap smear dok? Ya, jadi pap smear itu bukan mencegah. Pap smear itu hanya mengevaluasi atau mendeteksi apakah sudah terjadi pre-cancer lesions dari kanker serviks ini atau sudah menjadi kanker gitu. Nah, tapi perlu diketahui bahwa pap smear ini angka akurasinya relatif rendah, kurang lebih hampir 50%. Artinya 50% kita tidak bisa menjangkau pasien yang positif tapi dibaca negatif. Nah, oleh karena itu kami di Eka Hospital itu mempropose untuk melakukan co-testing screening dengan kombinasi dengan HPV test. Dengan kombinasi antara sitologi dan HPV test tadi ini, maka akurasi akan meningkat hampir 100%. Dan itu bisa menggaranti pasien untuk tidak terkena kanker dalam 3 tahun. Nah, tapi setelah 3 tahun, kita mintakan lagi pasien untuk hadir ke poliklinik untuk menjalani screening ulang gitu. Baik, tapi kalau sudah ternyata pas di screening sudah menuju kanker, nah itu treatmentnya beda lagi dok? Nah, itu treatmentnya beda lagi. Jadi kita bisa melakukan treatment dan bisa memberikan angka kesembuhan kepada pasien sebelum terjadi kansernya gitu. Nah, itu memang sangat bermanfaat itu apabila kita temukan kondisi seperti itu. Kenapa? Pada pasien-pasien, karena HPV infection ini terjadi pada usia reproduktif. Di mana pada usia reproduktif itu concernnya adalah fertilitas. Ya, sehingga kita tetap bisa mempertahankan rahim, kita tetap bisa mempertahankan organ reproduksinya tetap lengkap, sehingga kita memungkinkan bagi pasien untuk tetap bisa menjaga fungsi fertilitasnya ke depan. Nah, dengan kita bisa mendeteksi di fase pre-cancer ini, fertilitas isu itu tidak menjadi masalah gitu. Dan pasien bisa terbebas dari infeksi virus HPV, fertilitas isu bisa tetap dipertahankan. Nah, itu kalau yang dalam usia aktif seperti itu. Kalau yang sudah masuk menopause seperti itu, apa harus terus tetap melakukan screening test dan lain sebagainya? Nah, jadi ini kriteria yang bisa kita kriteria pada pasien yang discharge untuk tidak melakukan screening itu adalah usia-usia 65 tahun ke atas, tetapi syaratnya itu harus jelas, syaratnya itu ketat. 2 kali screening, artinya 2 kali screening sebelumnya, itu hasilnya harus kita dapatkan normal. Pada saat usia 65 tahun, berarti kita akan bebaskan pasiennya untuk tidak melakukan screening kembali. Berarti kalau misalkan 2 kali screening itu normal, artinya 2 kali 3 tahun. Dengan kombinasi HPV, DNA test tadi dengan pap smear. Oh, 3 kombinasi tadi ya? Ya, 2 kombinasi. Tadi dokter membicarakan juga mengenai wanita yang susah memiliki keturunan seperti itu bisa di treatment. Nah, ini kanker serviks menyebabkan, kenapa bisa menyebabkan orang tidak punya keturunan kalau
menderita kanker serviks? Jadi kalau misalkan pasien dengan kanker serviks itu kita harus mengangkat semua organ reproduksinya. Sehingga tidak memungkinkan pasien untuk memiliki anak apabila terdiagnosis kanker serviks dengan lesi tumor di atas 2 cm gitu. Itu tahun keberapa atau sudah stadium berapa sih dok kalau betul-betul harus diangkat dan yang masih bisa disembuhkan yang di stadium berapa? Nah kalau misalkan pada kasus stadium 1B1 ke bawah, jadi kanker serviks itu kita bagi menjadi 4 stadium. Stadium 1, 2, 3, dan 4. Stadium 1 kita bagi menjadi stadium 1A1, 1A2, 1B1, 1B2, dan 1B3. Nah, pada kelompok 1B1 sampai 1A1 inilah yang bisa kita pertahankan rahimnya. Tapi pada kelompok yang stadium 1B2 ke atas, itu kita tidak sarankan untuk pasien mempertahankan rahim. Karena apa? Karena pada kasus stadium 1B2 ke atas, risiko untuk penyebaran di area regionalnya itu sudah sangat tinggi, terutama ke kelenjar getah bening. Sehingga apabila kita pertahankan rahimnya, maka berpotensi untuk membahayakan survival pasien ke depannya gitu. Baik. Jadi tidak kita sarankan untuk mempertahankan rahim di sana. Tapi pada kelompok 1B1 sampai 1A1 mungkin ini bisa kita pertahankan fungsi fertilitasnya tanpa mengganggu survival ke depannya. Nah biasanya dok itu di tahun keberapa kan dokter bilang rentang waktunya 10 tahun kalau tidak salah ya itu menjadi kanker seperti itu? Ya 5 sampai 10 tahun. 5 sampai 10 tahun. Nah biasanya kalau masih stadium B ke A tadi itu di tahun-tahun keberapa? 5 sampai 10 tahun itu mulai dari infeksi sampai menjadi cancer. Oke. 5 sampai 10 tahun. Nah, apabila sudah menjadi cancer untuk bisa spreading, upstaging atau stadiumnya meningkat itu bisa lebih cepat. Baik. Saya pernah punya kasus terdiagnosis di awal itu stadium 1B1 tapi karena hoax yang ada di sekitar lingkungan pasien tersebut sehingga dia memutuskan untuk menunda treatment, akhirnya dalam tempo sekitar 4 bulan itu sudah naik ke stadium 2B. Artinya stadium 2B survival jauh lebih rendah dibandingkan stadium 1B1-nya gitu. Baik, kalau minum pil KB itu tambah memicu nggak sih dok? Nah, itu yang perlu diluruskan. Pil KB itu sendiri tidak mengakibatkan kanker serviks gitu ya. Karena apa? Seperti yang saya sebutkan di awal bahwa kanker serviks ini murni karena infeksi. Jadi bukan karena terkait dengan hormonal atau yang lainnya gitu. Jadi kalau pil KB itu sama sekali bukan menjadi penyebab akibatkan kanker serviks. Cuma pada kondisi-kondisi seperti apa sih seorang perempuan rentan untuk terinfeksi HPV? Selain gonta-ganti pasangan, multi-partner seperti yang saya sebutkan, merokok pada perempuan juga meningkatkan infeksi HPV tadi. Kenapa? Karena orang merokok imunitasnya akan turun. Imunitas di tingkat seluler yang menurun sehingga ketika terjadi infeksi HPV akan mempercepat proses infeksi tadi menuju kanker. Gitu. Baik, Dokter Rina kalau perawatan di Eka Hospital sendiri keunggulannya apa dok? Karena ini kalau mendengar dari penjelasan Dokter Yusuf ini ternyata banyak sekali treatment-treatmentnya dan ini beda gitu. Kalau yang masih bisa dicegah dan sudah menuju kanker itu, kalau di Eka Hospital seperti apa dok? Ya. Jadi kalau di Eka Hospital itu ada beberapa keunggulan kenapa kami berani untuk menyatakan diri kami berbeda dibandingkan dengan yang lain. Yang pertama adalah experience pada level yang memang sudah sangat berpengalaman. Artinya pasien yang ada di Eka Hospital itu akan ditangani oleh tim dokter yang memang sudah berpengalaman di bidangnya. Salah satunya adalah dengan kami bekerja sama dengan banyak guru-guru besar, chairman dan dokter spesialis dan subspesialis yang memang sudah berpengalaman di bidangnya. Kemudian yang kedua yang tadi saya sudah sebutkan adalah peranan dari state of the art medical equipment yang memang kami sediakan untuk bisa membantu lebih banyak pasien mencapai kesembuhannya. Kemudian yang ketiga itu adalah multidisciplinary team approach, di mana tim-tim yang nanti terbentuk itu fokus pada prevention, diagnosis, dan treatment dari kanker itu sendiri. Kemudian yang keempat adalah personalized care. Jadi setiap care plan atau rencana perawatan dari seorang pasien itu sudah didesain khusus untuk pasien tersebut, individualis untuk pasien tersebut, sudah dibicarakan di dalam suatu tim yang memang terdiri dari multidisciplinary team approach tadi, dan kadang-kadang juga kami melibatkan pasien dan keluarganya di dalam pengambilan keputusan tersebut. Baik, baik. Nah ini yang akan menjadi pertanyaan saya selanjutnya adalah dengan Dokter Rina dan juga Dokter
Yusuf adalah bagaimana pencegahannya. Tapi dijawabin nanti ya, Dok ya. Kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut. Untuk itu tetaplah bersama kami di Bincang Kita. Masih bersama kami di Bincang Kita dan melanjutkan obrolan kami bersama narasumber, dokter spesialis obstetri ginekologi, konsultan onkologi, Dr. Muhammad Yusuf, dan juga Chief Operating Officer Eka Hospital Group, Dr. Gigi Rina Setiawati. Dr. Yusuf, ini kita bicara soal tadi kebanyakan adalah wanita yang dalam usia aktif reproduksi seperti itu. Ini anak-anak bisa kena juga nggak sih, Dok? Nah, anak-anak saat ini tidak kita sarankan untuk melakukan pemeriksaan screening. Kenapa? Karena memang kita bicaranya ini dalam usia mereka ke depannya gitu ya. Jadi memang pada anak-anak ada risiko untuk terkena itu sangat rendah. Namun disarankan pemberian vaksinasi untuk sebagai pencegahan itu dimulai dari anak-anak. Usia? Jadi usia 9 tahun pada kelompok wanita, usia 9 tahun sampai usia 45 tahun disarankan untuk divaksinasi. Maka dari itu pemerintah kita sudah menjadikan vaksinasi HPV ini sebagai bagian untuk masuk ke dalam imunisasi dasar. Jadi pada anak-anak usia 9 tahun kurang lebih di kelas 5 SD sampai kelas 6 SD mereka sudah diberikan vaksinasi HPV ini. Nah, pada kelompok usia 9 sampai 14 tahun itu hanya diberikan 2 dosis. Sementara pada usia 14 sampai 45 tahun itu komplit diberikan 3 dosis gitu. Baik. Nah, ini tips dan saran dari dokter. Ya. Apa, Dok, untuk mencegah kita kena kanker serviks? Untuk mencegah kanker serviks dari saya lakukanlah 3 hal. Yang pertama adalah vaksinasi sebagai pencegahan primer, kemudian melakukan screening dan deteksi dini kanker serviks tadi sebagai pencegahan sekundernya. Yang ketiga adalah melakukan kunjungan rutin bagi Anda yang sudah menikah dan memiliki resiko tinggi, pergi ke dokter kandungan untuk mengevaluasi kesehatan secara rutin. Jadi cukup lakukan 3 hal itu aja. Dengan ikhtiar seperti itu mudah-mudahan kita dapat menekan angka kejadian kanker serviks di Indonesia ini. Ya, itu yang kita harapkan. Dan Dokter Rina, kalau di Eka Hospital sendiri, ini bagaimana upaya untuk meningkatkan awareness masyarakat dalam upaya pencegahan penyakit kanker serviks? Ya, kami berusaha untuk memaksimalkan peranan dari sosial media yang begitu gencar akhir-akhir ini untuk membangun kesadaran atau awareness dari masyarakat. Misalnya kami memanfaatkan IG Live untuk pendidikan ataupun edukasi mengenai kanker serviks. Kami juga menjalankan webinar medis, salah satunya yang akan nanti dilaksanakan tanggal 4 Desember mengenai update in cancer pain management. Kemudian kami juga run Instagram dan Facebook tentunya, kemudian ada engage dengan endorser atau influencer, dan juga mengenai manajemen dari SEO sendiri, Search Engine Optimization. Kemudian kami berusaha engage juga dengan pasien dan komunitas dari kanker itu sendiri, dengan cara kami melakukan roadshow ke beberapa yayasan kanker dan komunitas-komunitas kanker sendiri yang ada di Indonesia. Kami juga aktif melakukan edukasi, dan juga untuk pasien-pasien yang memang sudah menjalani operasi atau treatment, kami juga meminta supaya mereka juga bisa menyiarkan berita keberhasilan mereka apabila mereka survive kepada teman-teman yang lain. Jadi bentuknya adalah lebih ke word of mouth dari mereka yang survive dari kanker ini. Kemudian kami juga melakukan engagement kepada dokter-dokter yang merupakan multidisciplinary team tadi. Salah satunya adalah dokter spesialis onkologi, ginekologi, kemudian ada penyakit dalam, konsultan hemato-onkologi medis, konsultan dan berbagai konsultan lainnya yang ada di Eka Hospital. Baik, Dok. Nah, untuk kepada masyarakat sendiri, apa pesan dari Dokter Rina? Ya, Eka Cipta Wijaya Cancer Center ini adalah merupakan suatu upaya dari suatu tim. Jadi kami menyebutnya adalah power dari one team yang kami caring untuk one patient and one family at a time. Jika Anda atau keluarga Anda pada saat ini terdiagnosa dengan kanker serviks, jangan ragu untuk datang ke Eka Cipta Wijaya Cancer Center, bertemu dengan para ahli yang ada di tempat kami, mendapatkan experience yang mereka bisa percayai, dan sekaligus juga untuk mendapatkan personalized dan best care dari Eka Cipta Wijaya Cancer Center. Baik, Dr. Yusuf, pesan untuk masyarakat? Jadikanlah screening
untuk kanker serviks ini sebagian dari gaya hidup. Apabila kita jadikan sebagai bagian dari gaya hidup, maka kultur malu, kultur takut tadi itu bisa jauh kita hindarkan. Pada akhirnya kita bisa mendapati diri kita semuanya dalam kondisi sehat yang optimal. Baik, sekali lagi terima kasih banyak Dr. Yusuf, Sama-sama. terima kasih Dr. Rina telah mengalokasikan waktu bersama kami di Bincang Kita. Dan saudara, tidak terasa 30 menit saya sudah menemani Anda. Semoga perbincangan kami dapat memberikan informasi kesehatan yang bermanfaat untuk Anda sekeluarga. Tak lupa juga saya ingatkan untuk tetap patuhi protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Dian Mirza pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.